Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi pertanian Arab atau yang juga dikenal sebagai Revolusi Hijau Islam dan Abad Pertengahan adalah tonggak penting dalam sejarah perkembangan pertanian dan ilmu pengetahuan. Islam lahir di Arabia yang tidak memiliki banyak lahan pertanian. Ada sedikit, tetapi tidak begitu banyak. Namun, Islam menyebar dengan cepat setelah dibawakan oleh Rasulullah SAW. Dalam waktu 1 dekade sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Mesir, Levan, Mesopotamia, dan Persia berada di bawah kendali Muslim. Wilayah-wilayah ini memiliki lebih banyak lahan pertanian. Misalnya, Mesir disebut sebagai keranjang roti Kekaisaran Romawi dan Mesopotamia, serta Levan terkenal dengan sebutan bulan sabit subur. Di sini, umat Muslim bertemu dengan budaya pertanian. Salah satu buku yang paling berpengaruh tentang pertanian ditulis pada abad ke-10 oleh seorang pria bernama Ibnu Washiyah. Buku tersebut berjudul Pertanian Nabatean atau The Nabatean Agriculture. Dari judul buku itu sendiri, sudah terlihat bahwa Nabatean adalah bangsa yang tinggal di utara Arabia, terutama di daerah Yordania modern. Mereka memiliki teknik-teknik pertanian yang sangat cerdik karena tanah mereka sangatlah kering. Banyak dari teknik-teknik pertanian mereka kemudian diadopsi oleh umat Muslim. Seperti halnya dengan segala hal yang terjadi selama zaman keemasan Islam, revolusi pertanian adalah produk dari berbagai budaya yang bersatu di dunia Muslim. Umat Islam memiliki akses ke teknik pertanian yang digunakan di Mesir, Persia, Arabia, Mesopotamia, dan Levan, tetapi mungkin yang paling berpengaruh adalah bangsa India. Persia secara rutin berdagang dengan India bahkan sebelum kedatangan Muslim, sehingga orang-orang Persia telah banyak belajar dari orang-orang India. Beberapa tanaman yang diambil dari India setelah penaklukan Muslim ialah termasuk tebu, kapas, semangka, terong, bayam, jeruk, lemon, jeruk nipis, pisang, mangga, dan kelapa. Tanaman-tanaman ini kemudian ditanam hampir di seluruh tempat di dunia Islam. Tidak hanya tanaman, tetapi umat Islam juga belajar hal-hal lain dari orang India, seperti misalnya cara menanam tanaman-tanaman ini dan kemudian menggunakan teknik-teknik yang mereka pelajari untuk meningkatkan produksi mereka sendiri. Sebelum ini, orang-orang Muslim di wilayah ini sebagian besar menanam tanaman sekitar musim hujan dan musim gugur. Lalu, mereka mengumpulkan hasilnya pada musim semi. Selama musim panas, sebagian besar tanah pertanian akan menjadi kosong. Meskipun demikian, beberapa tanaman musim panas ditanam, yakni seperti wijen dan berbagai jenis kacang-kacangan seperti yang disebutkan dalam buku manual Romawi, tetapi musim panas pada umumnya adalah musim yang kurang produktif. Namun, dengan adanya kedatangan tanaman-tanaman baru, dalam hal ini ialah dari India, situasi pun menjadi berubah. Tanaman-tanaman seperti beras, kapas, tebu, terong, semangka, dan sorghum menjadi tanaman yang dapat ditanam pada musim panas. Oleh sebab itu, di dunia Muslim mulai diperkenalkan sistem rotasi penanaman. Seperti yang ditulis oleh Andrew M. Watson, semua tanaman ini membutuhkan banyak air, kecuali tanah-tanah bekas peradaban Mesopotamia, di mana sebagian besar wilayah telah memiliki teknik irigasi yang sangat canggih. Ada beberapa alat yang digunakan untuk berbagai tujuan, tetapi penggunaannya tidak merata. Saluran dan bendungan dalam keadaan rusak sebelum penaklukan Muslim karena Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sasania telah berperang satu sama lain dalam waktu yang sangat lama. Selama peperangan tersebut, kedua kekaisaran tersebut mengabaikan infrastruktur Mesir, Levan, dan Mesopotamia.
Selama tahun-tahun awal penaklukan Muslim, pemerintah Muslim juga sebenarnya masih mengabaikan seluruh infrastruktur yang ada. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, umat Muslim mulai memperbaiki metode irigasi buatan yang telah ada dari zaman Mesopotamia dan mulai menciptakan hal-hal yang baru. Beberapa hal yang baru diperkenalkan semenjak penaklukan Muslim ialah seperti saluran bawah tanah yang disebut sebagai qanat. Selain itu, seperti yang disebut oleh orang-orang Arab, ada alat-alat lain yang menggunakan tenaga hewan atau air untuk memindahkan air dari tempat asalnya ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Berbagai pompa air dan alat lain yang digerakkan oleh tenaga hewan maupun air mulai digunakan secara luas pada zaman ini. Seorang ilmuwan Muslim yang bernama Al-Jazari menciptakan setidaknya 5 mesin yang berbeda untuk mengangkut air. Salah satu penemuan paling menariknya adalah pompa rantai Sakya. Pada dasarnya, pompa rantai Sakya ini adalah serangkaian gigi-gigi yang dapat diputar oleh hewan yang akan memutar rantai cangkir atau wadah lain mengangkat air ke atas. Ini juga dapat digerakkan oleh air itu sendiri tanpa dibantu oleh hewan. Alat ini digunakan secara luas bahkan hingga zaman modern. Banyak kota baru didirikan dan banyak kota yang lebih tua mendapat tingkat penting yang baru. Sebagian besar kota ini terletak di daratan, sementara kota-kota yang terletak di pantai seperti Alexandria dan Antioch mengalami sedikit dampak. Berkat revolusi agrikultural ini, kota-kota bisa memberi makan sejumlah besar penduduk. Samara, yang merupakan kota yang didirikan khusus untuk melayani ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, memiliki populasi sekitar 1 juta orang dan berfungsi sebagai penunjang ibu kota kekhalifahan selama kurang dari 1 abad. Dengan cepat, Abbasiyah mampu mendirikan kota baru, memindahkan sejumlah besar penduduk ke sana, dan memberi mereka makan. Semua ini dapat terjadi berkat peningkatan produksi pertanian yang mereka miliki saat itu. Mungkin wilayah yang paling mendapat manfaat terbesar di sini ialah Al-Andalus, Spanyol Muslim. Pada saat penaklukan Muslim, ada laporan berlebihan yang mengatakan bahwa tidak ada saluran irigasi yang berfungsi di seluruh Spanyol. Meskipun Al-Andalus kaya akan kesuburan tanahnya, pada saat itu tanah pertanian belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan. Visigoth mengabaikan karena pertengkaran internal mereka. Sejak masa pemerintahan Abdul Rahman dan pembentukan Emirat Cordoba, orang Arab mulai menghidupkan kembali pertanian di wilayah tersebut. Ketika Abdul Rahman memerintahkan pembangunan istananya, ia juga mengirim beberapa orang ke Suriah untuk membawa pulang pohon dan tanaman dari sana agar menciptakan suasana seperti di tanah airnya, hanya lokasinya di Spanyol. Selama berabad-abad berikutnya, banyak inovasi pertanian dibawa ke Spanyol dari dunia Muslim. Berbagai pabrik air dan alat lainnya dibawa ke Spanyol sejak masa pemerintahan Kekaisaran Umayyah. Sebelum Toledo jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1085 Masehi, dikatakan ada roda air setinggi 90 hasta di Sungai Tagus. Taman-taman kerajaan Andalusia juga memainkan peran penting dalam penyebaran revolusi pertanian. Seperti yang sebelumnya telah saya sebutkan, Abdul Rahman membawa benih dan tanaman dari Suriah untuk istananya. Tetapi itu bukan satu-satunya tempat ia menanami tanaman-tanaman itu. Sepanjang pemerintahan Muslim di Spanyol, para penguasa membawa tanaman eksotis ke istana mereka. Taman-taman kerajaan ini secara perlahan menggantikan taman botani, di mana eksperimen dilakukan pada tanaman untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemunduran revolusi pertanian datang seperti halnya segala sesuatu dalam zaman keemasan. Lambat, namun berlangsung secara bertahap. Beberapa alasan diantaranya ialah yang pertama ialah karena adanya berbagai penjajah. Misalnya, Kekaisaran Seljuk yang mengambil alih Irak dan Persia dari Abbasiyah. Pemerintahan Seljuk tidak terlalu mendukung pertanian karena mereka adalah masyarakat nomaden dan mengandalkan padang rumput dibandingkan dari pertanian.
Pertanian di Andalusia juga merosot karena Reconquista. Misalnya, ketika sebuah kota berada dalam pengepungan, pasokan airnya biasanya akan diputus. Aqueducts atau saluran air dihancurkan dan tidak pernah diperbaiki. Sebagai pukulan terakhir, menurut Andrew M. Watson, adalah karena adanya penemuan dunia baru. Menurutnya, penemuan dunia baru ini ialah yang paling berdampak pada penurunan pertanian di Andalusia. Diketahui bahwa kapas, beras, dan tebu lebih mudah dibudidayakan di dunia yang baru ini. Sehingga, fokus penanaman tanaman-tanaman tersebut akhirnya dipindahkan ke dunia baru yang baru saja ditemukan. Basin Mediterania kehilangan sebagian besar nilai pertaniannya. Tanaman-tanaman baru lalu diperkenalkan dari dunia baru ke dunia lama. Misalnya seperti tomat, tembakau, kentang, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, umat Islam yang sebelumnya sangat senang belajar hal baru, saat itu tidak lagi begitu terbuka terhadap perubahan. Seperti yang sudah diungkit di awal pembahasan kali ini, sebuah karya misterius yang berjudul Nabatean Agriculture menjadi awal revolusi agrikultur di masa awal peradaban Islam. Nabatean Agriculture ditulis oleh Ibnu Washiyah yang juga dikenal sebagai Abu Bakar Ahmad Ibnu Ali Ibnu Thabit Ibnu Qura Al-Fuqai Al-Kufi. Beliau berasal dari Qusin, sebuah desa dekat Kufah yakni Irak modern. Di dalam pengantar buku Nabatean Agriculture, beliau mengatakan bahwa ia menemukan buku ini dari koleksi buku-buku dari orang Chaldeans atau orang-orang Kasdim. Versi aslinya ialah berupa gulungan dengan 1.500 lembaran perkamen. Nama asli gulungan itu sangat panjang, yakni buku budidaya tanah, perawatan sereal, sayuran dan tanaman, serta perlindungan mereka, yang kemudian oleh Ibnu Washiyah disingkat menjadi Kitab Pertanian Nabateah. Ibnu Washiyah mengklaim bahwa ia menerjemahkan karya ini dari bahasa Suriah kuno yang ditulis sekitar 20.000 tahun yang lalu oleh penduduk kuno Mesopotamia. Pada masa Ibnu Washiyah, Suriah dianggap sebagai bahasa yang digunakan pada saat penciptaan. Namun, pada masa kini telah diketahui bahwa Suriah adalah dialek dari bahasa Aramaik Timur yang muncul pada abad ke-1 Masehi. Dan di abad ke-9 Masehi, bahasa Aramaik Timur telah menjadi bahasa yang membawa literatur yang kaya, termasuk banyak karya yang diterjemahkan dari bahasa Yunani. Ibnu Washiyah mengatakan bahwa ia menerjemahkan teks ini ke dalam bahasa Arab pada tahun 903 Masehi dan sebelum akhirnya didiktekan kepada muridnya Abu Talib Az-Zayyat sekitar tahun 930 Masehi. Ibnu Washiyah mengatakan bahwa buku ini adalah hasil karya dari 3 orang Kasdim yang bijak. Ketiga penulis buku ini bernama Sagrid, Yen-Bushat, dan Qutamat. Meskipun jelas bahwa buku ini tidak berasal dari era Babilonia seperti yang diklaim oleh Ibnu Washiyah sebelumnya, para sarjana sekarang percaya bahwa karya ini mungkin merupakan terjemahan otentik dari naskah Suriah pra-Islam. Secara keseluruhan, struktur informasi pertanian dalam buku Pertanian Nabateah tidak cocok dengan konteks pertanian di Mesopotamia, yang menunjukkan bahwa penulisnya sendiri barangkali merancang karya ini berdasarkan teks-teks dari lingkungan Mediterania atau pesisir Laut Tengah. Sebagai gambaran, karya ini memberikan cakupan terbatas tentang gula, beras, dan kapas yang pada saat itu sebenarnya merupakan tanaman lokal yang paling penting di abad ke-9 dan ke-10. Minyak wijen lebih umum di wilayah ini daripada minyak zaitun. Tetapi, Ibnu Washiyah justru menulis tentang pohon zaitun sebanyak 32 halaman dibandingkan dengan hanya 1 halaman untuk tanaman wijen. Meskipun demikian, referensi geografis dan informasi detail tentang cuaca, jadwal penanaman, salinitas tanah, dan topik lainnya menunjukkan bahwa penulis memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi lokal di dataran rendah Irak
yang berada di dekat Kufah. Buku ini menggambarkan 106 tanaman dan menawarkan informasi mendalam tentang karakteristik taksonomi dan penggunaan tanaman-tanaman tersebut untuk obat-obatan. Daftar tumbuhan eksotis, beberapa di antaranya hanya tumbuh di India atau Arab, mungkin didasarkan pada bagian botani dari catatan Natural History yang diperkenalkan oleh Pliny pada abad pertama. Dalam ilmu tanah, pertanian Nabatea lebih maju daripada tulisan-tulisan pendahulunya yang ditulis dalam bahasa Yunani atau Romawi. Di dalam buku ini, penulis menganalisa berbagai jenis tanah yang berada di dataran Mesopotamia, Suriah, dan pegunungan Zagros di utara Irak. Pengenalan jenis tanah ini memberikan rekomendasi yang akurat tentang penggunaan pupuk yang tepat sesuai dengan jenis tanah-tanah tersebut. Dalam bidang hidrologi dan irigasi, teks ini menawarkan gagasan yang dianggap sebagai harta karun karena menawarkan materi tentang cara menggali dan melapisi sumur dan kanal, serta deskripsi noria atau roda air. Terakhir, ada bagian tentang manajemen pertanian yang menunjukkan bukti bahwa manajemen pertanian ini dipengaruhi oleh pertanian di zaman Romawi. Secara keseluruhan, buku Pertanian Nabatea merupakan sumber informasi yang penting dan lengkap tentang pertanian dan alam, yang mencakup data yang tidak umum atau belum pernah ditemukan sebelumnya dalam tulisan-tulisan klasik tentang pertanian pada saat itu. Buku Pertanian Nabatean ini juga menjadi buku pertanian paling berpengaruh dalam bahasa Arab. Puluhan penulis menggunakannya sebagai sumber dari abad pertengahan hingga abad ke-18 Masehi. Buku ini juga menjadi karya agronomi pertama yang mencapai Al-Andalus, yakni Spanyol dan Portugal modern, dan menjadi referensi penting bagi para penulis korpus pertanian Andalus, seperti Ibnu Al-Awwam dalam kitab Al-Filahanya, mengutip lebih dari 540 kali. Selanjutnya ialah seperti Ibnu Hajjaj, Abul Khair, dan Al-Tiknari yang berikutnya mempengaruhi Ibnu Basal. Dalam buku ini, Ibnu Washiyah menyelidiki berbagai topik terkait pertanian, termasuk pemilihan dan perawatan tanaman, teknik irigasi, pengendalian hama, dan praktik pertanian lainnya yang dapat meningkatkan hasil panen. Buku ini juga mencakup panduan tentang astronomi pertanian yang menjelaskan bagaimana pergerakan bintang dan planet dapat mempengaruhi waktu penanaman dan panen. Selain itu, Nabatean Agriculture menggabungkan elemen-elemen esoteris dan mistis, termasuk unsur-unsur alkimia dan astrologi yang mencerminkan pemahaman ilmiah dan spiritual pada masanya. Buku ini juga menginspirasi salah satu buku sihir paling terkenal di dunia yang berjudul Picatrix. Karya Ibnu Washiyah ini menjadi sumber penting untuk memahami praktik pertanian di dunia Arab dan sekitarnya pada masa itu, serta menunjukkan hubungan antara ilmu alam dan keyakinan spiritual pada zaman itu. Revolusi agrikultur Arab telah membawa perubahan besar dalam cara manusia mengelola tanah dan sumber daya alam. Pengaruhnya masih terasa hingga saat ini, dan pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu ini tetap relevan dalam pengembangan ilmu pertanian modern. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman yang mendengarkan. Sampai berjumpa pada paparan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.